Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabul fadilah wa hadirin wa sepuh yang memuliakan yang berhormat segenap Ketua Takmir Masjid As-Sakinah Mojokerto Indah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tanya pas 1 bulan pertemuan yang lalu kita kebetulan memasuki tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Malam hari ini kita memasuki tanggal 1 bulan Rabiul Tsani. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau menyampaikan Dzikra Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tataqayyadu bil azman wal makan. Sesungguhnya peringatan Maulid Nabi itu tidak harus ditentukan dengan tempat dan waktu. Ayat yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira, dan itu lebih baik dari apa-apa yang mereka inginkan. Ulama tafsir dalam mensyarah surat Al-Anbiya ayat 107 ini rupanya berbagai macam redaksi. Yang pertama ada yang mengatakan fadlillah, anugerah Allah itu Al-Quran. Kemudian rahmat Allah itu agama Islam. Kalau Imam Suyuti dia menyampaikan wa akhraja Abu Syarih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayat qala fadlullah wa al-ilm. Kalau Imam Suyuti kalau mentafsir ini yang disebut anugerah Allah itu ilmu. Wa rahmatuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau menurut Imam Suyuti, kita ini hendaknya bergembira ketika kita ini punya dua hal yang amat penting. Yang pertama ini, yang kedua kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkaitan dengan yang pertama hal ini, atau kita bersyukur keluarga besar Masjid As-Sakinah ini rupanya tidak ada hari-hari kecuali kita bersama-sama disuguhkan dengan kegiatan taklim di masjid. Ini satu anugerah yang luar biasa. Hanya yang perlu kita cermati bersama bahwa kalau hari ini kita bila melaksanakan taklim seperti ini, yang paling penting adalah anak-anak kita. Anak-anak cucu kita inilah yang satu saat yang perlu kita perhatikan. Makanya alhamdulillah di masjid ini ada teman pendidikan Al-Quran. Ini
ini adalah paling awal. Karena isyarat Rasulullah kepada kita semuanya, tidak mata berdoa dan ingkoto anak Adam ini kalau sudah mati sudah tidak punya amal. Illa min thalatha, kecuali 3. Yang pertama ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua sedekah jariyah, sedekah jariyah. Dan yang ketiga wa waladun sholihin yad'u. Kalimat itu rupanya Rasulullah tidak hanya mengatakan waladun sholih, tapi masih ditambahi yad'u, anak soleh yang mau mendoakan orang. Tidak mungkin orang ini akan mendoakan orang tuanya tanpa ilmu agama. Maka yang paling penting Bapak Ibu, ayo anak-anak kita. Hari ini kadang-kadang orang tua ini cenderung kebanyakan berpikir bagaimana anak itu bisa balas budi kepada orang tua. Yang penting kalau kita mengistilahkan anak itu jowo, ngerti kalau tua. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, karena ketika suatu saat kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali anak-anak kita ini, anak-anak yang senantiasa mendoakan kepada orang tua. Maka sungguh pendidikan agama itu penting. Boleh kita mendorong anak-anak kita, karena memang Allah memberikan keistimewaan kepada anak-anak itu beda-beda. Yaitu punya ya mungkin keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka ini masing-masing berbeda. Ayo kita tegak. Tapi kata yang paling penting di agama ini jangan dilupakan, karena itu yang akan selamanya akan menyelamatkan orang. Saya teringat ada keluarga di Pekalongan, anaknya itu semuanya sukses. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi anggota di PNN, ada yang jadi macam. Tapi begitu anaknya semuanya mentas, semuanya keluar, bapak ibunya ini akhirnya berpikir, ya Allah, ya bapak ibunya selalu berdoa, mudah-mudahan anak-anaknya itu selalu ingat kepada orang tua. Hanya kebetulan karena keluarga ini rupanya orang tua ini tidak pernah lupa terhadap agama, sehingga setiap saat, setiap bulan anak-anak ini kumpul, bapak ibunya ini marah sekali. Ya Allah, anak-anak punya kegiatan kayak begitu, tapi masih ingatkan. Dan ini ternyata hal yang penting yang perlu kita syukuri kalau Allah memberikan kita ilmu. Yang kedua, kita bersyukur kita ini dijadikan umat Rasulullah SAW, umat di akhir kehidupan. Tapi kelak umat yang akan pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah semestinya kita orang Islam ini kemudian berbahagia sehingga kita sempat memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Muhammad itu menuliskan yang namanya peringatan Maulid Nabi itu kan ibaratun anil farah di Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ekspresi perasaan gembira dengan kelahirannya Rasul. Ini adalah kaitannya dengan hati. Makanya kata beliau, la yutasawwaru li muslimin su'alun limadha tafrahuna bi maulidin nabi. Saya tidak terbayangkan kalau ada orang yang berpendapat kok masih mempertanyakan, kenapa sih kamu itu kok senang kepada Rasulullah itu anak, kata beliau. Karena yang jelas akan menyelamatkan kita. Dan kita ini kalau mengingat kelahiran anak-anak kita rayakan sedemikian rupa. Padahal tidak tahu besok mobilnya anak
saat kematian. Tapi ketika Rasulullah diperingati saat kelahiran. Kalau orang yang menghati-hati jawabannya satu, ya jangan disamakanlah Rasulullah dengan tokoh yang lain. Tapi ternyata di balik itu semuanya ternyata begini Bapak. Para tokoh, para ulama diperingati saat meninggal dunia karena masyarakat itu tahu sepak terjang perjalanan hidup. Maka tidak mungkin kalau perjalanan hidupnya itu twilight terus kok akan dihauli, akan diperingati, itu tidak. Ketika mereka diperingati karena memang perjalanan hidupnya baik seperti itu, akhirnya dikenal. Makanya yang dikenal di saat kematiannya untuk mengingat saat hidup. Tapi begitu Rasulullah SAW itu ada yang diperingati kelahiran. Karena ternyata dunia ini menunggu betul kehadiran sosok pimpinan. Yang pertama diawali ketika Nabiullah Adam alaihissalam menangis karena salahnya. Kemudian Nabi Adam berdoa. Nah, salah satu doanya bihaqqi Muhammad. Ya Allah, dengan haknya Muhammad, ampunilah kami ya Allah. Ditanya sama Allah, loh, Muhammad itu belum saya ciptakan, kok kamu tahunya? Kok kamu dengan keistimewaan Muhammad menyatakan, kamu dari mana? Akhirnya Nabi Adam cerita, ketika saya di surga, saya melihat di atas itu ada tulisannya Allah sama Muhammad. Tidak mungkin kalau ini orang tidak istimewa. Presiden itu dibarengkan dengan wakil presiden. Ini jelas istimewa. Maka saya tawassul pakai kata Muhammad. Yang kedua, ada peristiwa yang kita kenal dengan penyerangan Abraham kepada Ka'bah. Itu Rasulullah belum lahir. Tapi ternyata peristiwa itu akhirnya menjadi terkenal. Allah Rabbul Ka'bah, Tuhan yang memiliki Ka'bah ini menyelamatkan Ka'bah. Abraham itu lucu. Ketika mau menyerang Ka'bah, konon ceritanya Abraham itu pamit. Orang mau menyerang pamit itu ada. Akhirnya tanya orang sekitar Arab, siapa tokoh di sini? Orang yang paling masyhur. Mereka menjawab Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu mbahnya Rasul. Dia datang, Abdul Muttalib dipanggil. Ketika dia duduk di atas kayak begini, Abdul Muttalib datang itu agak grogi. Makanya dia ikut turun. Itu kayak katanya Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib dibilangin, wahai Abdul Muttalib, saya Abraha sama teman-teman ini rencana akan menghancurkan Ka'bah. Dia merasa ini karena di Ka'bah inilah orang Jazirah Arab semuanya kumpul di tempat dagangan macam-macam kok. Pikiran dia, ini tak hancurkan, tak ganti di tempat saya sana Ka'bah, kan semuanya pindah ke tempat saya. Pikirannya Abdul Muttalib itu dengan entengnya menjawab, ya monggo. Tapi yang paling penting kami ini punya masyarakat. Iya, unta sama sapi yang mau ambil itu kembalikan. Jangan susahin masyarakat ini. Abraham kaget. Loh, tokoh orang ahli ibadah kayak begitu kok tempat ibadahnya mau dihancurkan, kok tenang-tenang saja. Malah mikirnya untuk sama sapi punyanya masyarakat. Dia kaget. Loh, kamu kok aneh? Orang Ka'bah mau dihancurkan kok tenang-tenang saja. Kalau kita kan, ayo, mau kita harus mempertahankan. Jawabannya Abdul Muttalib itu sederhana. Dan itu ada yang punya Allah. Ya biarin nanti yang ngurusin Allah. Saya tak ngurusin punyanya masyarakat ini, unta sama sapi kembalikan. Akhirnya unta sapi itu dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat itu pertama tidak terima.
Ibaratnya kalau kita keagamaannya tinggi, sudah turun, tidak apa-apa barang-barang sana, yang penting kita selamatkan Ka'bahnya. Nah begitu kalau mesti yakin malah ada putar mana? Sudahlah, oh itu milik Allah. Ayo kita lihat dari atas. Coba nanti apa yang akan dilakukan Allah pada mereka yang akan menyerbu Ka'bah. Akhirnya betul, semuanya naik ke gunung dilihat kayak apa. Ternyata betul. Oh itu Rabbul Ka'bah, Rabbahadal Bait, ayat yang kelima itu yang menyelamatkan Allah sendiri. Gajah yang akan menyerang itu besok ada tidak sama. Itu Allah punya kuasa. Langsung diturunkan burung ababil. Yang konon burung ababil ini banyaknya sama dengan banyaknya gajah. Dan masing-masing burung ababil itu bawa batu. Kira-kira batunya itu tidak akan meleset kepada gajah yang dituju. Jadi kalau ada gajah 100 sampai batu ini jumlahnya 100 dan turun itu menyerang ke nomornya masing-masing. Sidu. Jadi walhasil akhirnya diselamatkan oleh Allah. Nah, peristiwa itu adalah terjadi di saat Rasulullah SAW lahir. Akhirnya disebut Rasulullah lahir di tahun gajah peristiwa. Yang kedua, awal fadilatil mu'jizat bi khumudina li Farisa wa suquti syurafa di Paris. Itu semuanya kejadian sebelum Rasulullah lahir. Ada api yang sudah 1000 tahun tidak pernah padam. Api ini sebagai sesejarah. Tapi aneh, itu Rasulullah lahir, api yang 1000 tahun tidak pernah padam. Kerajaan Kisra 14 balkonnya ini hancur. Wah, kok iso terjadi? Ternyata saat itu, saat kelahiran Rasulullah, kerajaan Kisra itu goncang. Patung-patung yang untuk sesembahan kafir Quraisy. Di saat Rasulullah lahir, patung itu semuanya hancur. Pantaslah kalau ini dikenal. Dan yang paling unik ternyata bangsa jin. Bangsa jin itu ternyata senangnya cangkruan di langit. Kalau bahasa kita kira-kira cari informasi langit. Di jin itu apa ada apa-apa itu dia cari tahu. Kira-kira yang dekat dengan tulisan waktu kejadian apa tahu, dia mengincar, oh ada kejadian ini. Turun ke bumi, cerita sama dukun-dukun. Engkau yang akan terjadi ini. Saat detik-detik mau kelahiran Rasulullah, jin itu mau naik ke atas tidak bisa. Di atas ini sudah dipenuhi malaikat. Bahkan malaikat ini membawa, kalau mungkin bahasa kita ilustrasikan, membawa obor. Orang naik ke atas, kena tembak. Akhirnya sampai iblis ini mengumpulkan anak buahnya. Coba cari tahu ada apa ini. Kita kok sekarang nggak bisa mengakses ke atas. Tahu-tahunya ternyata di tempat itu ada seorang bayi. Awalnya orang penasihat spiritual itu mencari tahu. Dia mimpi, ternyata ada kejadian yang luar biasa. Di detik-detik itu ada seorang anak yang lahir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah akhirnya Rasulullah diterima itu bukan saat wafatnya, tapi saat kelahirannya, yang bisa menjadikan dunia ini gempar. Dilanjut aneh lagi ketika Rasulullah lahir. Kemarin saya ceritakan di saat kita mengenal Maulid Nabi, Rasulullah lahir yang kebiasaannya orang-orang Arab kalau punya bayi disusukan kepada orang yang kondisi lingkungannya sehat, ya kayak kita ini kira-kira di pegunungan.
Tapi begitu di pegunungan semuanya turun mencari bayi lagi. Ada satu namanya Halimatus Sa'diyah. Karena untanya ini kurus, datangnya ini paling akhir. Ketika datangnya paling akhir, ternyata dia tidak mendapatkan bayi punyanya orang kaya. Bayi ini tinggal satu, bayinya Muhammad bin Abdullah, orang miskin. Akhirnya dia tidak kepingin pulang dengan tangan hampa. Bayi itu akhirnya diambil. Di saat itulah Halimatus Sa'diyah ini kagetnya bukan. Bayi itu begitu dibuka, wajahnya ini bercahaya. Bukan hanya itu, begitu naik ke atas onta yang tadinya berusaha begitu spontanitas tenaganya itu pulih. Bahkan ketika pulang ke atas pegunungan datang duluan daripada mereka semua. Sampai di rumah yang lebih kaget lagi, anaknya Halimatus Sa'diyah ini jarang yang namanya kalau malam bisa tidur. Kenapa? Karena masih merasa lapar, air susunya ini tidak begitu keluar. Tapi yang paling aneh ketika Halimatus Sa'diyah mulai menyusui Rasulullah, air susunya ini bongsor betul. Sampai anak-anak ini kalau malam hari tidur pulas karena merasa kenyang betul dengan air susu ibu yang saat ini tidak pernah terjadi. Yang paling unik lagi masyarakat ini semuanya kaget karena dia datang duluan. Begitu malam hari dia melihat rumahnya Halimatus Sa'diyah ini paling terang. Semuanya ini berpikir kalau ini berarti kira-kira bosnya ini orang kaya, sehingga dapat ganti lampunya sekian berapa, kok sampai padam kayak gitu. Esok harinya semua datang ke tempat Halimatus Sa'diyah kepingin lihat bayi. Dia semua kaget, lampu ini masih tetap biasa. Tapi kenapa tempat ini kok bisa terang? Begitu melihat bayi mungil, dibuka ternyata cahaya Rasulullah SAW. Maka akhirnya ada ulama Ahlussunnah itu mengisbatkan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang beliau masuk di dalamnya, maka rumah itu tidak hidup yang namanya penerang lampu, karena wajahnya begitu berseri-seri, wajahnya begitu bercahaya. Akhirnya tetangga kanan kiri bila Mbok Halimah, ayo sih bayinya diajak ke rumah saya biar ikut ketularan. Loh, jadi pagi itu di luar pada muter kepingin didatangi sang bayi. Itu keistimewaan. Makanya orang yang memuliakan Rasulullah, orang yang senang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, pasti akan mendapat efek dari cinta saja kepada Rasulullah. Akan ada kisah yang paling terkenal itu Raja Abdul Hamid II dari Turki. Raja Abdul Hamid ini walaupun beliau menjadi seorang raja, tapi beliau cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Setiap hari ini Raja Abdul Hamid tidak pernah lupa yang memang membaca sholawat sampai 1000 kali. Bahkan konon kalau kita ke Turki, di Turki ini ada gambaran yang aneh. Rel kereta api yang ada di Turki itu ada sebagian rel kereta api bawahnya ini dikasih batu alam. Ketika segede punya segede, kenapa ini rel kereta api dikasih batu alam? Ternyata di dekat rel kereta api itu ada makamnya Raja Abdul Hamid. Loh, kok bisanya? Departemen Perhubungan kok sampai memuliakan seperti itu? Ternyata dulu ketika beliau jadi raja, beliau pernah mengusulkan ke pemerintahan Arab Saudi, tolong kalau mau membuat rel kereta api sampai ke kota Madinah 40 km sebelum masuk kota Madinah,
mohon dikasih bantalan. Ternyata beliau yang usul. Kenapa kasih bantalan? Di situ Rasulullah SAW diistilahkan, jangan sampai dibuat bisnis. Makanya ketika beliau meninggal, beliau dimuliakan oleh dinas perhubungan. Makamnya yang dekat dengan rel kereta api dikasih bantalan. Ini berkat usulnya Raja Abdul Hamid kepada pemerintah Arab Saudi yang saat itu akan membuat rel kereta. Raja Abdul Hamid begitu senangnya kepada Rasulullah, akhirnya berimbas. Syekh Husna Syarif dari Mesir ini pernah bercerita, di zamannya Raja Abdul Hamid ini ada kisah. Ada seorang saudagar kaya. Rupanya dalam perjalanan hidupnya orang ini kaya banget. Tidak punya apa-apa, bahkan sampai hutangnya menumpuk. Setiap hari di rumahnya ini tidak ada lagi kecuali tamu-tamunya itu semuanya kepingin menagih hutang kepada saudara. Wah, saudara ini ternyata ya orang itu memang kalau pakai uang jatuh, wah, udah dia. Akhirnya dia teringat dulu pernah punya kolega. Saya tanya punya teman saya, siapa tahu dia bisa menolong saya. Dulu sama-sama kita menjadi pebisnis. Datanglah ke tempat. Dia menyampaikan, tolong bantu saya. Hari ini kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik. Kamu butuh apa? Kata teman, saya butuh disubsidi. Saya mau pinjam uang 500 ribu. Oke, saya pinjam. Tapi mohon maaf, kapan kira-kira saudara bisa membayar hutang? Dia jawab, akan saya bayar 1 tahun insya Allah. Dikasih pulang sampai di rumah, ternyata di rumah ini sisa tamu. Dan tamunya itu semuanya lagi hutang. Uang 500 dirham itu ada dikasihkan. Walhasil 500 dirham ini habis untuk nyawa. Oh, dia syukur. Alhamdulillah hutang saya sekarang sudah lunas semuanya. Neraca ini sudah hanya kepada teman koleganya. Ya, ringkas cerita, hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai 1 tahun. Dia ini masih kepikiran karena dia sampai sekarang belum bisa nyawa hutang. Nah, temannya ini merasa kayaknya dibully. Wah, minta utang, kalau mau hutang kayak begitu, tapi kalau sudah diutangin produk gaya-gaya wali sifatnya manusia, didatangi sudah. Wahai Tuhan, kamu katanya pinjam saya mau dikembalikan 1 tahun. Ini sudah 1 tahun, ya Allah. Wahai Tuhan, saya belum punya apa-apa. Saya belum bisa bayar hutang. Kira-kira kesel. Kalau begini saya kalau ternyata dikerjain, lapor dia ke pengadilan. Pak Hakim, saya lapor. Saya punya teman. Saya sudah baik membantu dia. Dia membutang saya 500 ribu. Saya kasih. Janjinya 1 tahun dia akan bayar. Sekarang sudah 1 tahun dia ternyata tidak bayar Pak Hakim. Sekarang urusan ini saya serahkan ke pengadilan. Uang 500 ribu bukan uang sedikit, Pak Hakim, saya serahkan. Terpaksa karena ada surat masuk ke pengadilan, diproses di pengadilan. Orang yang bersangkutan ini dipanggil ke pengadilan, ditanya, diinterogasi, dan orang ini tanya, apakah saudara betul namanya pulang, betul Pak Hakim? Apa saudara punya hutang, betul Pak Hakim? Berapa hutang saudara? 500 Pak Hakim. Kepada siapa teman saya Pak Hakim? Semuanya tahu. Apakah saudara janji akan mengembalikan? Saya janji akan mengembalikan Pak. Berapa jangka waktunya? 1 tahun Pak. Apakah sekarang sudah tahu? Sudah 1 tahun lebih 1 hari Pak. Jadi ditanya lagi oleh Hakim, kenapa belum kamu kembalikan? Kamu janji, wallahi Pak Hakim, saya belum punya uang.
Atau uang bukannya belum duit, saya belum punya uang. Kalau saya punya uang pasti tak kembalikan. Saya belum punya uang. Akhirnya dia bingung. Satu sisi dia jujur kayak begitu, di sisi lain dia punya kewajiban menyelesaikan masalah yang sudah kadang masuk ke pengadilan. Akhirnya tidak ada lain kecuali saudara. Kalau demikian karena saudara mengingkari janji, mulai hari ini saudara harus masuk penjara. Dok. Saudara akan keluar kalau saudara sudah bisa melunasi hutang saudara. Dia hanya mengatakan, Pak Hakim, saya menerima putusan Pak Hakim. Tapi saya minta Pak Hakim berikan kesempatan saya. Jangan hari ini saya masuk penjara. Kalau bisa besok pagi saya masuk penjara. Loh, kenapa harus tunggu besok pagi? Pak Hakim, keluarga saya tidak tahu. Kalau saya hari ini masuk penjara, keluarga saya tidak tahu, contoh semuanya Pak. Tapi kalau saya diberikan kesempatan, saya tak menemui keluarga saya menyampaikan keluarga saya biar persiapan untuk bayar hutang itu dan saya segera keluar. Ya betul kan? Ada masuk akal. Tapi Pak Hakim pikir, ini kalau saya persilakan dia pulang terus gak balik, terus kan ya jadi bubar semuanya. Orang-orang yang punya tanggungan habis itu pulang pergi ke Singapura, ada urusan selesai pengadilan, tidak bisa apa-apa. Akhirnya Pak Hakim ini bilang, saya tidak apa-apa, saudara sepertinya orang jujur, saya percaya. Tapi saya hanya ingin satu, jaminannya apa kalau saudara besok mau datang ke tempat? Loh kok dia spontanitas? Jaminannya Rasulullah. Loh, kok Rasulullah nanya? Kalau sampai saya besok tidak datang, saya dicoret dari umatnya Rasulullah, tidak masalah. Hakimnya kaget. Ibaratnya kan begini, Nabi Musa itu jadi nabi, jadi rasul, jadi ulul azmi. Saking senangnya terhadap Rasulullah itu, bahasa kita kan ya Allah, andai kata SK itu dengan cabut tidak apa-apa, asal Allah jadikan saya ini umat Muhammad. Karena tahu umat Rasulullah ini besok masuk surga duluan daripada nabi-nabi sebelumnya. Karena enak yang ikut ini daripada saya punya anggota banyak tapi masuknya akhir dari itu. Akhirnya disetujui, orang ini pulang sampai di rumah cerita sama istrinya, ini tadi saya dari pengadilan, saya rupanya oleh hakim diputuskan kalau saya harus masuk ke pengadilan karena saya hutang sampai setahun ini belum bisa tahu. Istrinya itu berkata, kok hakimnya aneh? Orang sudah jelas masuk penjara, tinggal dimasukkan kan selesai. Kenapa panjenengan kok bisa keluar? Ya hanya cerita. Saya dijanji sama hakim. Kalau saya berikan kesempatan untuk pulang, jaminannya apa sampai Rasulullah? Istrinya ya Allah, kok jaminannya Rasulullah kenapa? Kalau besok saya tidak datang lagi, saya rela untuk dicoret dari umat Rasul. Malam itulah akhirnya istrinya bilang, Pak, ayo Pak, sudahlah kita mendekat kepada Allah, kita berpikir selaya kita bertawasul kepada Rasulullah, kita banyak membaca sholawat. Siapa tahu Allah besok akan menyelesaikan urusan. Ringkas cerita, malam itu kira-kira gelar sajadah, dua orang ini baca sholawat. Saking keselnya, si laki-laki tadi baca sholawat sampai tertidur. Tertidur, mimpi bertemu Rasulullah. Orang itu kalau mimpi ketemu Rasulullah, iblis itu tidak bisa menyerupai Rasulullah. Satu-satunya yang tidak bisa diserupai Rasulullah. Betul. Di mimpi itu akhirnya dia menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya hari ini dalam kondisi seperti ini butuh bantuan. Berikan syafaat kepada kami. Akhirnya jawab Rasulullah, sudahlah, besok kamu datang ke tempat Raja Abdul Hamid. Dia ini adalah kekasih. Mintalah kepada Raja Abdul Hamid, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah yang engkau ada. Bahkan ditanya oleh Rasulullah, kalau nanti Raja Abdul Hamid tanya apa buktinya kalau engkau mimpi ketemu Rasulullah, kamu bilang Raja Abdul Hamid itu kemarin rupanya budak. Raja Abdul Hamid itu di kerajaan saking keselnya, mungkin kalau bahasa kita megang tasbih,
Belum tahu sampai 1000, saking tertidur terjatuh. Duh, iki mau kesewu pokok itu jadi pikiran terjatuh. Jangan-jangan sholawat saya tidak diterima Rasulullah, jangan-jangan hidupnya belum hitungannya belum 1000. Itu Raja Abdul Hamid masih pikir. Besok kamu bilang sama Raja Abdul Hamid, kalau tanya apa buktinya saya ketemu Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan hitungannya sudah 1000 dan sudah diterima oleh Rasulullah. Akhirnya langsung dia berangkat ke kerajaan menemui Raja Abdul Hamid. Ditanya betul, saudara siapa? Saya begini bla bla bla. Saya punya masalah, saya punya hutang, saya dieksekusi harus masuk penjara. Hutangmu berapa? 500 dirham. Raja bertanya, loh kok bilangnya kok ke saya? Saya datang ke sini karena ada perintah dari Rasulullah. Kaget. Apa buktinya kalau itu perintah dari Rasulullah? Dia cerita, Rasulullah titip salam kepada engkau, wahai Raja. Aneka wa alaihi salam. Lantas apa kata Rasulullah? Datanglah ke tempat, datanglah ke Raja Abdul Hamid, kamu minta solusi. Kata Rasulullah, sholawat kemarin yang panjenengan 1000 sudah cukup 1000 dan sudah diterima Allah. Kaget, ternyata betul dia masalah itu masalah. Langsung dia masuk ke dalam, bilang ke Baitul Mal, kalau kita kira-kira das-das, karena dia orang hutang, goreng punya jatah. Punya jatah bagian zakatnya 500 dirham dikasih apa? Ini sudah diterima dari Baitul Mal. Terima kasih. Lantas Raja Abdul Hamid tanya lagi, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, datanglah ke kekasih. Nangis. Ya Allah, Rasulullah menganggap saya ini kekasih. Raja Abdul Hamid masuk lagi ngambil uang 500 dirham. Sudah, ini untuk kamu dari saya pribadi. Dapat 1000. Pamit berangkat ke pengadilan. Di pengadilan ternyata hakim itu sudah di depan, sudah siap. Kok belum datang-datang? Begitu datang ternyata apa yang terjadi? Orang ini dilanggar sama hakim. Ya Allah, gara-gara saya memutus urusan kamu. Semalam saya mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau membantu umatmu, besok urusanmu akan saya bantu. Sudahlah, kamu sekarang tidak usah dilanjutkan. Ini tak kasih uang 500. Dapat 1.500. Aneh. Yang aneh, orang yang menuntut dia harus masuk penjara datang. Begitu datang langsung menantang, ya Allah, gara-gara saya nuntut kamu masuk penjara. Saya semalam mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu memudahkan urusan umatku, besok urutanmu akan saya mudahkan. Saya itu utangmu, lunas, tidak usah masalah. Jadi dapat 1.500. Itu gara-gara soal. Makanya Bapak itu ternyata ini teori. Jadi sindrom tanahnya ada sholawat, sok mengerti malam-malam Rasulullah bilang sama ketua takmir. Ternyata pun nanti kebutuhan dan manfaat untuk kita semuanya. Jadi ini semakin kita cinta kepada Rasulullah. Amin, amin, amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.